kayak ngomong sama seseorang, tapi saya positif thinkingnya kayak gini, mungkin dia lagi teleponan atau lagi lagi ngabarin omnya bahwasanya dia lagi mancing bersama saya di danau, jadi agak lama pulangnya. Positif thinking saya seperti itu, cuman kejadiannya beda dari pemikiran saya. Waktu sudah berlalu begitu tidak terasa, dan untuk pendapatan juga dari hasil pancingan sudah menunjukkan sekitar 12 ekor, dan si putranya sudah dapat 5 ekor. Dan sekitar jam 11.30 si putra itu balik sama saya dan mengajak saya pulang karena omnya nelpon agar cepat pulang karena nggak enak nanti sama tetangga pulangnya terlalu larut malam. Jadi saya bilang, oh ya udah kita pulang. Jadi saya penasaran nih, karena dia bilang tadi omnya nelpon terus tuh nyuruh dia pulang. Jadi pertama tadi yang nelpon siapa? Jadi saya tanyain, tadi kayaknya kamu ngomong sama seseorang, itu kamu nelpon sama ommu atau sama pacarmu? Jadi dia jawab, saya nggak ada nelpon. Aku bukan nggak ada nelpon sama siapa-siapa. Jadi kamu ngobrol sama siapa? Padahal yang kita mancing ini cuman kita doang gitu. Jadi saya positive thinkingnya udah mulai ngawur, dan saya juga tibanya udah mulai merasa hal aneh, dan diganggu itu bukan saya, bahkan si putranya yang diganggu. Cuman saya masih positive thinking di situ dan ingin mendengarkan cerita dari si putranya. Dan si putranya situ buka cerita mengenai dia ngobrol sama siapa dan berbicara sama siapa, dan dia berani bersumpah di situ dia nggak nelpon. Di situ ada 2 orang cewek yang bertanya pada dia lokasi rumah seseorang. Kebetulan di seberang dari danau itu, misalnya nggak seberang sih, cuman kita harus mutar dulu melewati hutan. Pinggirnya itu semak belukar dan ada situ jalan setapak, dan sekitar 500 meter dari kami mancing itu ada rumah di seberang, dan rumah itu udah lama, dan di situ memang ada penunggunya, dan nama bapak itu anggaplah namanya Pak Wahid. Dan Pak Wahid ini udah lama tinggal di sekitar danau situ, dan saya sangat kenal bapak itu. Dan kembali ke cerita si putra tadi, dia udah ngobrol sama si cewek ini, minta tunjukkan jalan, bahwasanya dia mau ketemu sama saudaranya atas nama Bapak Wahid. Wadaw. Dan saya coba berpikir positif thinking di situ. Mungkin betul dari beberapa saudara Pak Wahid ini ada yang bersilaturahmi pada malam-malam kayak gini. Dan saya tanya lagi ke si putranya, jadi dia nanya tadi sekitar jam berapa? Ya sekitar setengah jamnya lewat. Berarti jam 11-an dong. Saya bilang kayak gitu. Dia kaget. Wah, enggak, sekitar jam 9-an. Di situ tuh pembicaraan udah mulai ngawur, dan istilahnya perbandingannya setengah jam tuh. Jadi saya tengok jam, nih kamu tengok jam berapa sudah hari. Dan ditengok dia sungguh terkejut di situ tuh melihat jam sudah jam 11.30. Dan saya juga merasa kaget melihat mukanya yang udah mulai pucat dan udah mulai nggak percaya. Siapa 2 orang cewek yang mencari alamat seseorang malam-malam jam 11 malam? Singkat cerita, kita mulai
packing barang lah semuanya, masukkan barang lagi ke tas, minuman kita masukkan lagi, dan cepat-cepat kita mengambil motor. Dan melihat kondisi si putra yang agak sedikit shock dengan keadaan seperti itu, dan saya kembali untuk menenangkan dia dengan positive thinking. Positive thinkingnya seperti ini, ya udah, mungkin memang betul ada salah satu keluarga dari Bapak Wahid ini yang datang untuk bertamu, mungkin kemalaman di jalan, lalu sampainya pada malam hari di lokasi ini. Jadi si putra ini memang menunjukkan rumah Pak Wahid itu secara betul. Betulnya tuh harus melewati semak belukar dan jalan setapak, situ ikuti, dan ada rumah sebelah kanan, disitulah rumah beliau. Jadi singkat cerita, dia pun mulai berpikir-pikir hal yang negatif lah. Ya udahlah, saya ajak dia pulang supaya nggak kejadi sesuatu hal yang tidak wajar atau di luar dari nalar kita. Jadi dalam hati saya juga berkata, ya ini teguran, dan saya akan cari tahu kepastian teguran itu dari hal yang gaib atau tidak. Ceritanya kita pulang sampai rumah, dan pula saya antar dia pulang, dan saya udah pulang, dan kita berjanji besok paginya memastikan bahwasanya betul apa tidaknya ada sepasang perempuan yang mencari rumah Bapak Wahid ini. Jadi keesokan harinya saya dijumpai sama si putra, saya dijemput sama putra. Dia bersikeras supaya dia diantar ke tempat Bapak Wahid ini, pengen memastikan apakah perempuan yang semalam itu ada datang ke rumahnya atau tidak. Kalau ada, nah alhamdulillah, kita memang istilahnya tidak dapat gangguan dari penunggu-penunggu di situ, dan ya memang positif thinking kita betul. Tapi kalau misalnya nggak ada yang datang, dan alhamdulillahnya kita sampai di rumahnya Bapak Wahid, dan untuk Bapak Wahidnya tidak ada di rumah pada saat itu, mungkin ada aktivitas kerja di luar. Kita sampai ke rumah Bapak Wahid itu sekitar jam 10 pagi. Sekitar jam 10 pagi kita sampai ke rumah Bapak Wahid itu, dan disambut oleh istrinya yang begitu kenal sama saya dan menanyakan ada keperluan apa. Biasanya kalau saya datang ke rumah beliau, kalau tidak ada undangan, ya memesan kopi atau teh es lah, karena beliau di pinggiran danau itu juga punya usaha membuka-buka Indomie rebus, Indomie goreng, atau kopi atau teh es sebagainya lah untuk pesan-pesanan orang pemancing. Dan untuk kali ini istrinya Pak Wahid ini tibanya dia agak sedikit berbeda. Ini ada apa? Mulai mencoba bertanya sama istrinya Pak Wahid ini, apakah ada dua orang cewek pakai Honda Matic atau motor Matic datang bertamu pada jam 11 malam. Dan istrinya Pak Wahid ini kembali bertanya, kok nanyanya hal seperti itu? Ya, karena kami tadi malam salah seorang dari teman saya bertemu sama dua orang cewek yang menanyakan alamat rumahnya Pak Wahid. Lalu teman saya ini menyampaikan arah-arah dari rumahnya Pak Wahid itu di mana posisinya. Jadi ibu ini mulai menjawab, dan jawaban itu tidak sesuai dengan positive thinking kami. Jadi ibu itu menjawab tidak ada bertamu jam 11 malam. Kalau ada pun bertamu paling jam 7 sampai jam 8 malam. Kami berdua terdiam, sekalian pamit sama ibu itu dan mengucapkan terima kasih atas jawabannya yang tidak memuaskan kami. Lalu
kami tidak berlama-lama lah di rumahnya Pak Wahid itu. Kami kembali ke base camp kami. Base camp kami itu adalah tempat rental PS kami seperti biasanya. Jadi si Putra ini curhatlah, dari yang tadi malam yang saya lihat itu apa, yang aku lihat itu apa. Jadi saya coba menenangkannya kembali. Ya udahlah, mungkin itu sedikit teguran untuk kamu, untuk kita, karena mungkin pada malam itu kita memang terlalu larut untuk mancing, dan syukur alhamdulillah kita nggak diganggu dan hanya ditegur seperti itu. Ciputra ini shock dengan kejadian seperti itu, dia nggak percaya. Dan saya coba meyakinkan lagi, alhamdulillahnya kita jumpa sama manusianya. Coba kalau kita jumpa sama sosoknya, bagaimana coba? Apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti itu? Itulah sedikit cerita pengalaman saya. Sebenarnya pengalaman ini dari tahun 2013, sejak saya kelas 1 SMK dan si putranya sudah mulai kuliah. Ceritanya memang sedikit agak lama dan baru sekarang bisa saya ceritakan. Dan ya, kalau mendengar cerita itu lagi saya sedikit agak merinding. Dan sampai sekarang masih nggak percaya aja kalau danau itu benar kata orang, mistisnya terlalu banyak. Video dari saya, semoga video kali ini lebih bermanfaat lah dari video-video sebelumnya, dan saya akan tetap berusaha untuk mencari support yang lebih baik. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.